enggak apa. Wagbid bi'ala ku'ika wagul ba'da takbir, dan katakanlah setelah takbir, takbiratul ihram, takbir pertama. Katakanlah Allahu akbar kabira. Allah maha besar. Walhamdulillahi katsira, dan pujian kepada Allah, pujian yang kepada Allah yang begitu banyak. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratan di pagi hari, wa asila, dan di malam hari, di petang hari atau di malam hari. Wajjahtu wajhi, wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajjahtu, aku hadapkan, wajhi, wajahku, yang diartikan dengan tujuanku, lilladzi, untuk yang, fataras samawati wal arda, fatara, menciptakan, as-samawat wal ard, langit-langit dan bumi, hanifan musliman, itu dalam keadaan hanifan, lurus, tidak belak-belok, hanif, lurus, musliman, dalam keadaan muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku tergolong orang yang menyekutukan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, milik Allah. Untuk Allah bisa, milik Allah bisa. Rabbil alamin, memelihara semesta, alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengannya lah aku diperintahkan. Wa bidzalika, dengan hal tersebut aku diperintahkan, umirtu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk tergolong orang-orang yang muslim. Thumma qul, lalu katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari Allah, dengan Allah, dari setan yang terkutuk. Thumma qra'il Fatihah, lalu engkau membaca surat Al-Fatihah, bitasydidatiha, dengan memperhatikan juga tasydid-tasydidnya. Wajtahid, dan usahakan, fil farqi, untuk membedakan, baina, antara dhad wa dha, antara huruf dhad dengan dha, bi gaulika, di dalam ucapanmu, waladdallin, waslan, secara bersambung gitu, waladdallin. Ya, dhad sama dha kita sering tuh sebutkan tuh perbedaannya. Perbedaannya di lidah. Kebanyakan huruf ini dengan lidahnya. Kalau dhad, dha itu lidah kita letakkan di belakang, bersentuhan dengan gigi dan bagian gusi atas. Dhad, dha. Ya. Beda dengan do. Kalau do nggak sampai kena gigi. Da tapi pakainya o gitu, do. Nanti nggak nyentuh, lidahmu tidak akan menyentuh gigi, iya nggak? Kalau bilang do, bisa nggak do sekalian nyentuh gigi, bisa nggak? Jadi nggak fasih ya, ya kan? Nah kalau dhad itu dia menyentuh sini, tanpa mengeluarkan lidah dari mulut. Lidah tidak keluar dari mulut dan tidak keluar dari gigi, tidak terlihat. Waladdallin, di dalam. Jelas? Kalau dha itu lidahnya dikeluarkan di bawah gigi. Sama kayak kita ngucap dha. Dha cumannya bitafkhim. Jadinya dha. Dha. Ya, kalimat dha itu yang ada tengahnya kayak zulumat, zulumatun ba'duha fawqa ba', zulumat.
Tapi waladdallin jangan ngeluarin lidah. Kalau ngeluarin lidah berarti dha, jadinya jadi dha. Waladdallin. Nanti insyaallah kalau ada waktu kita ingin satu-satu tashih qiraatul Fatihah insyaallah. Kita semuanya pengen, tapi nggak ada waktunya. Pengen tashih qiraah, pengen praktek, pengen ini itu, tapi ya udah kita gunakan sebisanya juga. Sebisanya dibedakan antara dhad dengan dha. Tapi kalau seandainya sulit nggak bisa, dha udah begitu-gitu udah susah banget. Dha tetap aja dha. Tapi kalau zo itu salah. Zo itu gimana? Zai, kama za, az. Lidah nggak nyentuh kemana-mana, nggak nyentuh atap sama sekali. Kalau kalimat zo itu berarti aslinya zai, sama dengan zai. Kayak kita huruf Z. Nyentuh nggak ke atas? Nggak bersentuh kan? Za, az. Nggak nyentuh ke atas. Ngambang dia. Lidah kita ngambang. Tapi kalau dhad nyentuh, neken lagi ke atas. Nah itu jadinya dhad. Taib. La ilaha illallah. Wa qul amin. Katakan amin ketika selesai daripada surat Al-Fatihah. Wala tasilhu biqaulika. Ini kita loncat tadi ya. Wajtahid farq bainad dhadi wadh-dha fi qiraatika fi shalah, pada qiraatmu di dalam salat. Wa qul amin, dan katakan amin. Wala tasilhu, dan janganlah engkau menyambungnya biqaulika dengan ucapanmu waladdallin waslan, dengan kalimat waladdallin. Artinya jangan ngomong waladdallin amin. Jangan disambung waladdallin amin, jangan. Waladdallin amin gitu. Jangan disambungkan bacaannya. Kalau sah sih sah aja, tetapi bagusnya tidak seperti itu. Ya. Kalau kita yang baca Fatihahnya, kalau imam yang baca ya sudah, kita pasti baca waladdallin amin ya. Wajhar bil qiraati, wajhar, dan lantangkan suaramu, jahar dalam membaca, bil qiraati fi subhi wal maghrib, dalam salat subuh dan salat maghrib, wal isya, dan isya. Mau dia berjamaah atau sendiri, sunnah tetap melantangkan, tapi jangan terlalu keras sampai mengganggu yang lainnya. Jahar. Ya. A'ni fir rak'atain al-awwalain. A'ni, yang aku maksud, melantangkan suara pada 2 rakaat pertama. Ma'ruf, ini semua orang tentu tahu. Illa an takuna ma'muman, kecuali kalau engkau jadi makmum. Makmum jangan baca keras. Ya, makruh malahan jadinya. Baca keras artinya sampai terdengar oleh orang sebelahnya. Itu keras berarti itu. Jahar. Jahar itu adalah mengeraskan suara sehingga orang lain di sekitarnya mendengar suaranya, itu udah jahar. Tapi sir, kalau sir membaca tetapi diri sendiri yang dengar. Oh, ada teman anak dengar, dia deketin gitu. Ya itu dia yang deketin. Tapi yang aslinya adalah kita sendiri. Itu sir. Tapi kalau udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, orang lain dengar, itu jahriyah. Nah, udah dianggap jahriyah. Makanya kalau jadi makmum jangan juga over keras uang suara sampai 3 orang sebelah, 4 orang sebelah semuanya dengar bacaannya, jangan. Ganggu itu. Taib. Wajhar bit ta'min, dan lantangkan suaramu ketika membaca amin. Ketika engkau jadi makmum. Ketika engkau jadi makmum, lantangkan suara amin. Atau imam. Waqra fi subhi ba'dal fatihati, waqra, dan bacalah fi subhi pada salat subuh ba'dal fatihah, setelah surat Fatihah, minas suwari, dari surat-surat tiwal al-mufassal. Tiwal al-mufassal, surat yang panjang tetapi terpisah-pisah. Artinya tiwal al-mufassal itu dari surat, sebagian dari surat Qaf ke bawah sampai juz amma. Maksudnya bacaannya surat-surat yang agak panjang tetapi dia suratnya sedang gitu ya.
tiwal panjang, mufassal yang dibagi. Ya sampai surat apa tuh? Tiwal mufassal itu kalau nggak salah sampai surat Wadduha. Sudah termasuk tiwal mufassal dari surat Qaf. Ada yang sebagian bukan dari surat Qaf, yang lainnya. Alhasil sekitar juz 27, 28, 29 dan 30-nya sampai surat Wadduha. Itu namanya tiwal mufassal. Bukan sampai Wadduha, sampai Amma kalau nggak salah ya. Sampai Amma. Kira-kira seperti itu. Nanti ada sedang. Namanya awsat yang mufassal. Wa fil maghribi, dan dalam surat maghrib, min qisarihi, dari yang pendek-pendeknya. Secara umum salat maghrib lebih dianjurkan membaca surat yang pendek-pendek. Lalu mana yang lebih afdal? Membaca surat kamil utuh atau membaca sebagian dari ayat, sebagian dari surat? Maka paling afdalnya, lebih afdalnya kamil. Surat kamil lebih afdal daripada memotong sebagian ayat, kecuali ada maksudnya. Adapun kalau satu surat dibagi dua, boleh. Maksudnya lebih bagus. Tetap dapat fadilahnya. Dan pada salat maghrib aslinya adalah qisar mufassal. Qisar mufassal dari Wadduha ke bawah. Itu namanya qisar mufassal. Yang pendek-pendek. Tetapi di sana ada riwayat Rasul SAW pernah membaca surat Tur. Surat Tur pada salat maghrib. Dan pernah membaca surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah, pada salat maghrib. Ada riwayat seperti itu. Dan ada beberapa surat yang lainnya. Taib. Wa fid dhuhri wal asr, dan pada salat duhur dan asar, wal isya, dan isya juga, min awsatihi, dari tengah-tengahnya. Nahu, seperti was-sama'i dzatil buruj, surat Al-Buruj. Wa madarabaha minas suwar, dan yang seperti itu, ya sekira-kira kalau dalam mushafnya kita satu lembar setengah, itu isya. Salat duhur, asar bacanya itu. Kalau subuh panjang, seperti Alif Lam Mim Sajdah, hal ata 'alal insani hinun min, panjang juga. Ya, surat Tabarak, satu surat Tabarak dengan surat Nun misalnya, atau surat Al-Qalam ya. Dibaca itu subuh, sunahnya begitu, dibacanya lebih dianjurkan baca panjang. Fis subhi fis safari, dan kalau sholat subuh di waktu musafir, membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Pendek banget, paling pendeknya surat deh, surat andalan itu. Dan itu sering, banyak riwayat, subhanallah, Rasulullah SAW membaca dengan surat ini, sering. Riwayat surat sunnah, surat yang lain, baca qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan ini di waktu sholat musafir dianjurkan, khususnya kalau memang musafir dan dalam keadaan lelah, orang-orang yang musafirnya. Ya. Dalam keadaan musafir, Nabi SAW pernah membaca ketika beliau musafir dan para sahabat lelah, beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Salat subuh. Tapi bukan itu terus dibaca. Sekali-kali dalam keadaan tertentu. Kalau yang lainnya udah normal aja baca yang lain, seperti biasa. Atau kita datang ke suatu kotanya dan kita jadi imam, jangan baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kecuali kalau kita rombongan kita musafir semua, dan kita dalam keadaan letih, kurang tidur, kurang istirahat, sholat biar cepat, jangan akhirnya panjang tidur sholatnya. Ya. Taib. Wala tasil akhiras suwar bitakbiratir ruku. Wala tasil, dan jangan engkau sambung akhiras suwar, akhir daripada surat, bitakbiratir ruku, dengan takbirnya ruku. Walakin, akan tetapi, ifsil bainahuma, pisahkan bainahuma, antara keduanya, bimigdari gaulika, bimigdar, dengan kadar
gaulika ucapanmu subhanallah. Maksudnya gimana? Surat terakhir qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahadun Allahu akbar. Langsung. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Jangan. Berhenti dulu sebentar, sejenak. Ini termasuk saktat yang disunnahkan. Berhenti ketika sebelum takbir Allahu akbar, jangan langsung bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Sunnah saktat, berhenti dulu. Ya, bisa baca doa istiftah atau tidak. Lalu baca surat, setelah baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, antara Fatihah dengan amin agak berhenti sebentar, sedikit. Lalu amin. Setelah amin berhenti sedikit. Dan ini lebih panjang, ya, yaitu dengan kadar qiraah Fatihah. Baca surat. Ya. Setelah surat berhenti juga sebentar, baru ruku. Jangan langsung cepat. Walaupun hukumnya apa kalau seandainya langsung? Sah aja. Salatnya tetap sah, tetapi telah meninggalkan sunnah. Taib. Wakun fi jami'i qiyam wakun, dan jadilah engkau fi jami'i qiyamika, pada seluruh semua qiyam, ketika engkau berdiri, mutrigan, engkau tunduk, menundukkan kepala, mutrikan, menundukkan kepala. Qasiran nadharaka, qasiran, hanya terfokus penglihatanmu, nadharaka ala musallaka, terhadap kepada arah tempat engkau salat. Musalla, tempat salat atau tempat sujud. Kenapa? Fadzalika, karena hal tersebut ajma' li hammik, lebih membantu untuk engkau fokus. Wa ajdar, dan lebih memudahkan untuk menghadirkan hatimu. Walaupun bisa aja khoyal aja ya. Mau lihat ke bawah sini tapi kemana-mana terbang pikirannya, bisa aja. Tapi itu lebih memudahkan daripada seorang Allahu Akbar, lihat ke sana, lihat ke sini, lihat ke atas, lebih membuat dia tidak fokus nanti, nggak bisa khusyuk. Tapi kalau dia lihat ke bawah, kalau dia perhatikan bahwa dia di hadapan Allah, dia sedang membaca, dia sedang menghadap di hadapan Allah, dia hamba yang lemah, lihatnya ke bawah, tunduk, itu lebih gampang memudahkan dia untuk hadir hatinya. Wa iyyak an taltafit, wa iyyak, dan hati-hati, jangan sampai engkau menengok yaminan wa shimalan, kanan atau kiri, fi salatik, pada salatmu. Hukumnya makruh, tidak membatalkan salat, tetapi makruh. Illa li hajah, kecuali ada hajat. Lagi salat nengok. Kanan, ngapain nengok? Lagi salat. Ada riwayat ya, kalau orang lagi salat, Allah Subhanahu wa taala juga menghadap kepada orang. Kalau dia nengok, Allah bilang, hambaku telah berpaling dariku, maka aku berpaling darinya. Oh, kamu tapi kecuali ada hajat, keperluan. Misalnya dia takut sesuatu, takut anaknya jatuh misalnya, atau apa, dia lihat, ternyata nggak apa-apa, karena ada hajat, ada perlu. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau jadi imam, lalu Nabi SAW keluar dari rumahnya. Jadi pintu rumahnya beliau dekat dari mihrab, dari arah mihrab. Ketika Rasulullah keluar, para sahabat tepuk. Belum disyariatkan subhanallah kalau nggak salah waktu itu. Bertepuk, ada yang ini menandakan kepada Sayyidina Abu Bakar lagi sholat. Ketika dia ngerasa bahwa ada sesuatu yang datang, dia nengok, karena ada hajat. Nengok, ternyata Rasulullah SAW datang. Lalu Sayyidina Abu Bakar biarkan Rasulullah jadi imam, dan mereka jadi makmum. Baik. Tsumma kabbir liruku', lalu engkau takbir liruku', untuk ruku'. Warfa' yadaika kama sabaq, dan angkat tanganmu sebagaimana yang sudah disebutkan.
Wa mudda dan panjangkan at-takbir, takbirmu, ila intihai ruku', sampai selesainya ruku'. Maksudnya Allahu Akbar, sampai engkau sampai pada posisi ruku'. Jangan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah baru gerak. Jangan. Allahu Akbar. Ya, ikutin sampai selesai. Sampai kepada ruku' baru selesaikan takbirnya sampai situ. Thumma da' rahataika, lalu letakkan kedua telapak tanganmu ala rukbataika, di atas kedua lututmu. Wa asabi'uka, dan jari-jarimu, mansyuratan, dilebarkan atau dibuka, tidak dikepal, dibuka. Wansib rukbataika, dan tegapkan kedua lututmu. Wa mudda, dan luruskan juga, maksudnya mudda di sini bukan panjangkan, maksudnya luruskan. Dhahraka, luruskan. Dhahraka apa? Punggungmu, apa pundakmu atau tubuhmu, apa nih? Punggungmu ya. Wa unuguk, dhahraka wa unugaka, dan lehermu. Wa ra'saka, dan kepalamu. Mustawiyan, lurusnya seperti kas-sahifah, seperti sahifah wahidah, seperti batang kayu satu gitu. Sahifah seperti sesuatu yang lurus, wahidah, yang sejajar ya. Wajafi, dan renggangkan mirfaqaika, kedua kedua sikutmu. Renggangkan kedua sikutmu. Ila jambaika, kepada sisimu, maksudnya ke arah sampingnya. Sedikit ya. Tentunya nggak bisa, kalau udah lurus kita nggak bisa over, sedikit doang, agak renggak. Wal mar'atu la taf'al dzalik, dan wanita tidak melakukan hal tersebut, artinya tidak merenggangkan, tapi lebih cenderung kepada menutup. Bal tadum, akan tetapi tadum, dia merapat, menutupnya. Ba'daha ila ba'din, sebagiannya untuk sebagian yang lain, kepada sebagian yang lain. Waqul, dan katakan subhana rabbiyal azim. Kalau tambahin wa bihamdih juga enggak apa-apa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya. Sebagian ulama hanya subhana rabbiyal azim. Sebagian lagi ada dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sebagian lagi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, yang terakhir. Ada yang begitu. Wa in kunta munfaridan, dan apabila engkau munfaridan, salat sendirian, faziyadatu, maka menambahkan. Kan tadi dia bilang thalathan, 3 kali. Faziyadatu, maka menambah, ay tasbih tadi. Ila sab'i, sampai 7. Wal ashri, dan 10. Hasanun, baik, bagus. Tapi lebih bagus sampai 11. Di sini sebutinnya ashr. Tapi yang fuqaha yang sebutkan sampai 11. Ya, lebih bagus. Kalau sendiri baca sampai 11 pun bagus. Tsumma rfa' ra'saka, lalu engkau angkat kepalamu, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau benar-benar berdiri tegap. Warfa' yadaika, dan engkau angkat kedua tanganmu, qailan, mengatakan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Fa idza stawaita, kalau engkau sudah lurus, tegap berdiri, qaiman, tegap berdiri, faqul, maka katakan, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, lakal hamd, kepadamulah segala pujian. Sebanyak apa? Mil'a, sepenuh langit-langit, dan sepenuh bumi.
dan sepenuh apa yang engkau kehendaki daripada selainnya. Jadi kita minta pujian yang banyak kepada Allah SWT. Udah lo ngomong doang kita sih, makhluk sih modalnya ngomong doang. Allah Rabbana tahmid as-samawati wal ardi majid. Memang jadi banyak. Hakikatnya jadi banyak. Enggak cuma satu kali pujian. Cuman Allah SWT suka begitu. Ya enggak apa-apa, ente sebut begitu dah. Sebagai pengagungan kepadaku, ya Allah, pujian kepadamu sebanyak langit, sebanyak bumi. Ngomong doang kan? Emang bisa ente sebanyak bumi memuji Allah? Tidak bisa. Tapi ucapan yang seperti itu Allah suka. Berarti ada pengagungan kepada Allah. Ya Allah, kepadamu lah pujian sebanyak langit, sebanyak apa yang ada, sebanyak apapun makhluk yang engkau ciptakan. Allah suka. Ya. Puji aku yang banyak. Hah? Walaupun hakikatnya nggak bisa, cuma segitu doang satu kali ucap. Ya. La ilaha illallah. Wa in kunta fi faridati subhi. Dan apabila engkau pada salat fardu subuh, faqra'il qunut, maka bacalah kunut fi rak'ati tsaniyah, pada rakaat kedua, fi i'tidalika, di saat engkau i'tidal, minar ruku', ketika bangun dari ruku' maksudnya. Tsumma sujud, lalu engkau sujud mukabbiran, dengan membaca takbir Allahu Akbar. Ghaira rafi'il yadain, tanpa mengangkat kedua tangan. Kalau mau sujud nggak usah ngangkat lagi. Ya, turun aja Allahu Akbar. Wada' awalan 'alal ardi, wada' dan letakkan awalan, yang pertama-tama, 'alal ardi, pada muka pada bumi, rukbataika, kedua lututmu dulu. Jangan tangan dulu. Ya, indana la makruh kalau tangan dulu, kecuali kalau dia tua atau apa. Tapi kalau dia sehat, maka sunnahnya ditaruh di lutut dulu yang diletakkan. Thumma yadaika, lalu kedua tanganmu. Thumma jabhataka, lalu keningmu. Maksyufatan, dalam keadaan terbuka, wajib ini. Maksyufatan bukan sunnah tapi wajib. Wada' anfaka, dan letakkan juga hidungmu. Ma'al jabhah, bersamaan dengan kening. Ketika taruh kening, ya, kita taruh juga hidung kita. Karena Nabi SAW ketika mengucapkan tentang hadis bahwa beliau diperintahkan sujud pada 7 anggota, beliau mengatakan alal jabhati, beliau isyarat ke sini. Alal jabhati. Sebagian ulama bilang, oh berarti dua-duanya harus semua, jabhanya iya, hidungnya iya. Ada yang mengatakan begitu, tapi mazhabul Syafi'iyah lah. Yang penting yang wajib jabhah. Yang ini sunnah. Taib. Wajah fi mirfagaika, dan engkau renggangkan mirfagaika, sikutmu, anjambaika, ke arah sisimu, tanpa mengganggu yang sebelah kita, tanpa over. Melebarkan, sunnah melebar. Bukan tangannya jauh, taruh jauh. Meletakkan tangan kita udah tahu kan, sejajar dengan bahu. Ya, kita taruh di bawah sujud. Dan arah jari jemari tidak direnggangkan banget dan tidak terlalu rapat, lebih kerapat ya, lebih cenderung menutup dan mengarah ke arah kiblat. Lalu diletakkan sejajar dengan apa namanya tadi? Bahu. Taruh, lalu dilebarkan. Baru dilebar. Bukan begini atau begini. Kalau begini, perempuan disunahkan untuk merapat ya, semuanya. Perempuan disunahkan untuk merapatkan tangan, merapatkan ini, semuanya dirapatkan. Itu perempuan. Kalau laki-laki sunahnya direnggangkan. Ini yang disebutkan di sini. Wajah fi mirfagaika ila jambaika wa agilla batnaka an fakhidhaik. Dan jauhkan, renggangkan juga, agilla, berikan jarak. Batnak, perutmu, an fakhidhaik, dari kedua pahamu. Jadi jangan nempel begitu. Agak dilonggarkan, dibuka. Ya wajarnya orang kalau normal sujud ya begitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi malas tuh, atau sempit, kalau sempit khalas ma'dzur. Memang jaraknya sempit, dia nggak bisa kecuali begitu, nggak apa-apa. Ya, tapi di sini afdolnya dikasih jarak sedikit, jangan terlalu cover juga. Ada orang kadang-kadang, masya Allah, udah kayak mau rebaan aja, sujudnya. Nggak, di normal aja, cuman agak dilonggar, tidak bertempelan. Gitu. Baik, itu udah kita bahas tuh. Wajlis ala rijlika al-yusra, dan duduklah engkau di atas kaki kirimu. Kaki kirimu engkau jadikan sebagai
tempat dudukmu, yaitu kalau duduk iftirash namanya kan, iftirash yaitu duduk antara dua sujud, duduknya di atas kaki kiri ya. Wansib gadamakal yumna, dan tegakkan kaki kananmu. Wada' yadaika, dan letakkan kedua tanganmu ala fakhidaika, di atas pahamu. Wal asabi' mansyura, dan jari-jarimu dibuka, artinya tidak digenggam, tidak dikepal. Dan sunnahnya diletakkan jari-jari, ujung jari kita sejajar dengan ujung paha kita atau lutut kita ya, sejajar, jangan juga tengah. Sunnahnya lebih afdalnya begitu, dan tidak tertutup dan tidak terlalu lebar, yang lurus dan ke arah ke depan gitu aja, sejajar dengan lutut kita, taruh begitu. Waqul rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Rabbi ighfirli, ampunilah aku, warhamni, rahmati aku, warzuqni, berikan rezeki padaku, wahdini, berikan hidayah padaku, wajburni, dan tutupilah kebutuhanku atau aib-aibku. Wajburni, tutupilah kebutuhanku. Wa'afini, diberikan aku keselamatan, wa'fu anni, dan maafkan aku. Hakadha, wallahu ta'ala alam. Sampai sini cukup dulu dah.